Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah boleh mengajar Al-Quran tanpa menguasai ilmu tajwid? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita yang hendak mengambil peran dakwah berupa menjadi orang yang bisa menjadi wasilah untuk orang lain agar mengenal kalamullah Al-Quranul Karim terkait dengan cara membacanya, maka standar yang paling pas, kriteria yang nomor satu adalah dia sudah terlebih dahulu memahami ilmu-ilmu terkait dengan pembacaan Al-Quran. Apa saja? Yaitu ilmu tajwid, yaitu ilmu makhraj, dan juga kelancaran di dalam membaca Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah gharaib, yaitu bacaan-bacaan yang dalam tanda petik asing. Ada beberapa ayat, ada beberapa contoh di dalam Al-Quran yang ini memiliki aturan baca tersendiri yang berbeda dengan contoh-contoh yang lainnya, disebut sebagai gharaib. Maka orang yang hendak mengajarkan Al-Quran, maka ia harus menguasai ilmunya terlebih dahulu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sanad, di mana ia mengetahui ilmu-ilmu tersebut itu bukan dari belajar sendiri, karena sangat berbahaya orang yang belajar sendiri. Tetapi ia mengetahuinya dari gurunya, dan gurunya juga mengetahui hal tersebut dari gurunya, gurunya tersebut juga mengetahui dari gurunya, hingga sambung sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, sudah mendapatkan izin dari gurunya untuk mengajar. Artinya apa? Yang tahu kemampuan murid gurunya. Maka apabila murid berbangga dengan gurunya, ini sebuah hal yang kewajiban. Tapi yang lebih dahsyat adalah apabila seorang guru bisa berbangga dengan muridnya. Tanda bahwa sang murid telah mendapatkan izin dari gurunya untuk menyebarkan ilmu tersebut. Ini adalah standar yang paling tepat, adalah standar yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai guru Al-Quran. Tapi terkadang di masyarakat kita menghadapi sebuah situasi yang serba simalakama, menghadapi sebuah kondisi yang serba membingungkan. Kita yang merasa mungkin bacaannya agak kurang baik, mungkin agak kurang lancar, tetapi di kampung tersebut betul-betul tidak ada pendakwah, betul-betul tidak ada guru Al-Quran, tidak memungkinkan untuk menghadirkan dari luar misalnya. Kalau masih memungkinkan menghadirkan guru Quran yang lain, maka lebih afdol untuk kita menghadirkan guru Quran yang betul-betul menguasai ilmu tajwid, yang betul-betul menguasai ilmu makhraj, yang betul-betul lancar di dalam membaca dan juga mengajarkan bacaan Al-Quran tersebut. Ini luar biasa. Tapi ini nggak bisa keadaannya misalnya. Maka pilihannya saya mengajar atau saya membiarkan masyarakat saya tidak tahu terhadap kalamullah Al-Quranul Karim. Maka di sini para guru-guru kita mengajarkan kepada kita, berarti kalau begitu silahkan berperan sesuai dengan apa yang panjenengan mampu. Batasannya adalah ajarkan apa yang panjenengan sudah benar. Tetapi untuk yang ragu-ragu, untuk yang kita merasa tidak bidangnya, maka itu adalah batas kita dalam mengajar. Kenapa? Karena kalau bicara nilai yang sempurna, tentu nilai sempurna adalah nilai 10. Siapa yang memiliki nilai 10? Hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Umat-umatnya nggak ada yang mencapai nilai tersebut. Lalu bagaimana dengan kita yang nilainya 3? Maka kalau di masyarakat kita tersebut nilainya 5, kita kok nilainya 3, ya berarti kita ada di bawahnya masyarakat. Berarti bukan kita yang mengajar, tapi kita yang belajar. Tetapi kalau sebaliknya, masyarakat yang ada di sekitar kita, dari segi pembacaan Al-Quran, ini nilainya 1, maka kita 3 itu jelek. Tapi jika dibandingkan dengan yang nilainya 1, nilai 3 itu menjadi paling bagus. Maka bagaimana? Ada selisih nilai 2. Dua nilai inilah yang kita ajarkan juga kepada masyarakat, agar masyarakat nanti sama-sama nilainya menjadi 3. Artinya apa? Quran ini kan dari tingkatan dasar sampai tingkatan ahli ada banyak
marhalahnya, ada banyak tingkatannya, ada banyak marotibnya, ada banyak derajatnya. Sehingga misalnya di masyarakat kita betul-betul nggak bisa baca Al-Quran, tahu huruf alif saja enggak, tahu huruf ba saja enggak, tahu huruf ta saja enggak, bahasa kita ya belum sampai belajar Iqra, maka kita yang sudah bisa membaca Al-Quran meskipun tajwidnya belum begitu menguasai, maka ajarkan kepada mereka Iqra. Sampai apa batasan kita? Oh Gus, saya hanya sampai pada Iqra 5. Ya sudah, ajarkan Iqra 1 sampai Iqra 5. Nanti yang Iqra 6 saya nggak mampu mengajarkan. Jadi kalau mencari guru yang gurunya sempurna dari semua ilmu, ya nggak bisa. Dan ini bukan syarat untuk berdakwah. Jadi dakwah sampaikan kepada masyarakat, kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Tentu dengan tanggung jawab yang luar biasa. Apa tanggung jawabnya? Ilmu yang sudah kita miliki walaupun sedikit, kita yakin kebenarannya, ajarkan. Sedangkan ilmu yang kita masih ragu-ragu atau bahkan belum pernah mempelajarinya, maka jangan diajarkan. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah mengajar Al-Quran boleh, tapi sampai pada tingkatan yang kita yakin bahwa bacaan kita sudah benar. Apabila kita belum bisa membaca tajwid dengan benar, ya jangan ajarkan ilmu tajwid dan jangan ajarkan bacaan Al-Quran. Tetapi kalau ada semisal di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada remaja, ada anak-anak TPA, TPQ yang kemudian dia sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, maka panjenengan boleh mengajarkan Iqra jilid 1, jilid 2 atau dengan metode-metode yang lainnya. Jadi pada intinya garis bawahnya adalah ajarkan sesuatu apa yang kita bisa, sedangkan yang kita tidak bisa maka kita dilarang untuk mengajarkan hal tersebut. Terima kasih, semoga dapat menjadi jawaban yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.